Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Putra Pradana dengan NIM 20 20 10 11 03 11 391 akan mempresentasikan jawaban UTS yang pertama, yaitu perbedaan usul al-fiqh dan fikih. Usul al-fiqh merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ilmu ini dibutuhkan ketika perkembangan Islam sudah begitu besar dan perkembangan masalah hukum banyak terjadi, sehingga para ulama bersepakat adanya ilmu usul al-fiqh. Permasalahan-permasalahan hidup manusia tidak akan mengalami stagnasi, melainkan terus berkembang sampai akhir zaman. Begitu pula permasalahan hukum akan terus berkembang selama masih ada manusia di kehidupan ini. Menghadapi perihal tersebut, para ulama bersepakat untuk membuat ilmu usul al-fiqh. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang permasalahan tersebut yang meliputi pengertian usul al-fiqh, perbedaan ilmu fikih dan usul fikih, ruang lingkup usul fikih, dan hubungan antara ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Ruang lingkup usul al-fiqh yang pertama, bentuk-bentuk dan macam-macam hukum seperti hukum takhlifi, wajib, sunat, mubah, makruh, haram, dan hukum wad'i, sabab, syarat, mani, ilat, sah, batal, azimah, dan rukhsah. Yang kedua, masalah perbuatan seorang yang akan dikenai hukum mahkum fihi, seperti apakah perbuatan ini sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhan, apa dengan kemauan sendiri atau dipaksa, dan sebagainya. Yang ketiga, pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum mahkum alaihi, apakah pelaku itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syaraf takhlif padanya atau tidak, apakah orang itu ahliyah atau bukan, dan sebagainya. Yang keempat, keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi tanpa usaha manusia. Yang pertama disebut awarid muhtasabah, yang kedua disebut awarid samawiyah. Kata fikih adalah bentukan dari kata fiqhun, yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Konsep ilmu fikih dalam Islam merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal. Ruang lingkup ilmu fikih dalam Islam. Hukum yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Kholiknya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok, dalam segi transaksi finansial. Yang ketiga, hukum-hukum munakahah, pernikahan. Ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan atau al-ahwal ahsasiyah. Hukum ini mengatur hukum manusia dalam keluarga, baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Yang keempat, hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Kegunaan ilmu fikih adalah menerapkan hukum syara pada semua perbuatan dan ucapan manusia, sehingga ilmu fikih menjadi rujukan bagi seorang yang hakim dan putusannya, seorang mufti dalam dan seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syaraf atas ucapan dan perbuatannya. Ini adalah tujuan dari semua undang-undang yang ada pada umat manusia. Ia tidak memiliki tujuan kecuali menerapkan materi dan hukumnya terhadap ucapan dan perbuatan manusia.
juga mengenal kepada mukallaf tentang hal-hal yang wajib dan yang haram baginya. Yang kedua, konsep hukum dalam hukum Islam. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Tujuan dari hukum. Yang pertama, kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Yang kedua, mengatur hubungan antara sesama agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Yang ketiga, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan dan mencapai kebersamaan. Yang keempat, hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Fungsi dari hukum. Pertama, sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Yang kedua, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan. Yang keempat, sebagai alat stimulasi sosial. Hukum bukan alat yang hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil. Macam-macam pembagian hukum. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undang. Yang kedua, hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara suatu dalam perjanjian negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Yang terakhir, hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana. Ruang lingkup hukum dalam Islam. Yang pertama, ibadah mahdah. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah seperti salat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Tata cara dan upacara ini tetap tidak ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya. Dengan demikian, tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, dan tata cara beribadat. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dan pelaksanaannya. Yang kedua, muamalah atau ghairu mahdah adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Untuk yang ketiga, pengambilan hukum istinbat al-ahkam melalui pendekatan kebahasaan. Amr menurut bahasa adalah perintah, suruhan, tuntutan, sedangkan amr menurut istilah ialah suatu tuntutan untuk mengerjakan atau berbuat sesuatu dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Bisa juga definisikan suatu lafaz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak.
Menurut Khalid Abdurrahman, amar merupakan kata yang menunjukkan permintaan untuk melakukan apa yang diperintahkan dari arah yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Maksud ungkapan yang lebih tinggi kedudukannya dalam Al-Quran adalah Allah sebagai pemberi perintah, sedangkan yang lebih rendah kedudukannya adalah makhluk sebagai pelaksana perintah. Menurut bahasa, al-nahyu berarti larangan. Perlu diperhatikan untuk meninggalkan kesalahan dari sesuatu yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah atau kedudukannya. Kedudukan yang lebih tinggi di sini adalah syar'i atau zat atau orang yang mengadakan syariat, dan dalam hal ini syar'i adalah Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan yang lebih rendah adalah mukhalaf. Artinya nahi itu adalah tuntutan dari Allah dan Rasul kepada mukhalaf atau orang yang dibebani hukum, yaitu umat Islam. Sebenarnya nahi atau an-nahyu itu adalah perintah berisi larangan atau meninggalkan sesuatu hal. Nahi atau an-nahyu adalah sebuah larangan yang datang dari Allah atau Rasulnya kepada umat Islam yang mukhalaf untuk melakukan suatu hal. Dalam bahasa Arab berarti peliputan sesuatu terhadap sesuatu yang berbilang, baik sesuatu ini merupakan lafal atau lainnya. Adapun menurut istilah ulama usul fikih ialah suatu lafal yang menunjukkan kepada banyak satuan yang tidak terbatas, yang dalamnya menghabiskan dan meliputi seluruh satuan-satuannya itu. Baik dalalah itu berdasarkan lafal dan maknanya seperti bentuk jamak. Misalnya rijal merupakan lafal yang umum karena menunjuk kepada seluruh laki-laki tanpa yang tersisa, sesuai dengan kelayakan arti yang diciptakan untuknya, maupun berdasarkan maknanya saja seperti kata al-khon dan al-jin. Adapun yang dimaksudkan tidak terbatas ialah bahwa pada lafal itu tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan pembatasan jumlahnya, meskipun dalam kenyataannya satuan-satuan yang terbatas seperti kata al-samawat atau langit yang jumlahnya terbatas, seperti disimbolkan Muhammad Adib Soleh. Lafal umum ialah lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu.